Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Halo adik-adik, bertemu lagi nih dengan saya sendiri yaitu Kak Beatrice. Sebelum untuk memulai pelajaran pada pertemuan hari ini, ada kalanya mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh ya, apa kabar nih adik-adik semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Tampaknya masih pada semangat nih untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, pada pertemuan kemarin kalian sudah menyelesaikan UAS. Bagaimana? Ada yang susah tidak? Ternyata tidak ya. Saya harap juga tidak gitu ya. Kakak rasa kalian sudah paham betul dengan materi yang kemarin kita bahas sebelum UAS. Nah, ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu apa? Puisi rakyat. Nah, sebelumnya kalian tahu tidak bentuk dari puisi rakyat? Dan kalian juga tahu nggak tentang perbedaan puisi rakyat dengan puisi yang lain? Nah, jika belum mengerti, mari kita simak bersama-sama tentang materi puisi rakyat. Nah, apa sih itu puisi rakyat? Puisi rakyat merupakan warisan budaya bangsa yang wajib kita pelihara. Puisi rakyat berupa puisi, syair, dan gurindam. Dalam pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang puisi rakyat yang berupa pantun. Apa sih itu pantun? Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang berasal dari warisan nenek moyang kita, yang kaya akan dengan muatan nilai moral, agama, dan budi pekerti. Karena itu, dalam materi ini kita akan mempelajari tentang pertama, mengenal dan memahami puisi rakyat. Kedua, membandingkan antara pantun, syair, dan gurindam. Dan yang ketiga, menyimpulkan ciri pantun, syair, dan gurindam. Dan yang keempat, ciri kebahasaan puisi rakyat. Nah, berikut terdapat adanya isi materi yang hari ini kita akan mempelajarinya. Pertama, mengenal dan memahami puisi rakyat. Kedua, membandingkan pantun, syair, dan gurindam. Dan yang ketiga, menelaah kebahasaan puisi rakyat. Nah, materi pertama kita yaitu mengenal dan memahami puisi rakyat. Dalam materi ini, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis dan ciri-ciri dari puisi rakyat itu sendiri. Yang pertama, kita akan membahas tentang jenis-jenis puisi rakyat, yaitu ada 3. Pertama, pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun juga dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa. Di Nusantara, tonton, bahasa Tagalog, tuntun, bahasa Jawa, dan pantun adalah bahasa Toba. Yang kedua, gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India, yaitu kirindam berarti mula-mula atau perumpamaan. Dan yang ketiga, syair. Syair adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari bahasa Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syuur, yang berarti perasaan yang menyadari. Nah, kita sudah membahas tentang jenis-jenis dari puisi rakyat. Kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri puisi rakyat. Yang pertama, ciri-ciri pantun terdiri atas: pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Kedua, baris terdiri atas 8-12 suku kata. Ketiga, 5 akhir setiap baris adalah AB. Keempat,
baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Kelima, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Ciri-ciri gurindam terdiri atas: pertama, terdiri atas 2 baris dalam 1 bait. Kedua, tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. Ketiga, tiap baris memiliki rima atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Keempat, merupakan satu kesatuan yang utuh. Kelima, baris pertama berisikan soal, masalah, dan perjanjian. Dan yang terakhir, baris kedua berisi jawaban akibat masalah atau perjanjian pada baris pertama. Ciri-ciri syair terdiri atas: pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8-14 suku kata. Ketiga, bersajak AAAA. Keempat, semua baris adalah isi. Kelima, bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Nah, materi kedua kali ini yaitu membandingkan antara pantun, syair, dan juga gurindam. Di sini kakak telah memberikan contoh dari pantun, syair, dan juga gurindam. Silahkan diperhatikan dengan seksama. Nah, dalam contoh tersebut, masing-masing dari pantun, syair, dan juga gurindam memiliki perbandingan. Berikut perbandingan dari pantun, syair, dan juga gurindam. Yang pertama, jumlah baris pada tiap baitnya. Pantun terdiri dari 4 baris, dan pada syair terdiri dari 4 baris. Gurindam terdiri dari 2 baris. Nah, yang kedua, jumlah kata pada tiap barisnya. Pada pantun terdiri atas 8-12 suku kata. Pada syair terdiri atas 8-14 suku kata. Dan gurindam terdiri atas 10-14 kata. Dan yang ketiga, struktur pantun. Pada pantun, baris pertama dan kedua berupa sampiran, dan baris ketiga dan keempat berupa isi. Pada syair, semua baris adalah isi. Pada gurindam, isi atau maksud dari gurindam terdapat pada baris kedua. Karena baris kedua berisi jawaban akibat permasalahan dan perjanjian terdapat pada baris yang pertama. Dan yang terakhir, kandungan isi. Pada pantun berupa nasihat atau teguran secara tidak langsung dengan kata-kata yang menghibur. Dan pada syair berupa nasihat filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Pada gurindam berupa nilai-nilai kehidupan atau nilai-nilai norma atau moral. Nah, materi ketiga atau yang terakhir yang akan kita bahas yaitu menelaah kebahasaan puisi rakyat. Setelah kita dapat membandingkan pantun, syair, dan juga gurindam, selanjutnya kita akan membahas unsur kebahasaan dari puisi rakyat. Unsur kebahasaan dari puisi rakyat terdiri atas: pertama, menggunakan kata-kata arkais, yaitu kata-kata kuno zaman dahulu yang sudah tidak lazim digunakan pada masa kini. Contohnya, tubuh dijerat pada paduka tuan. Artinya, dijirat artinya diikat. Yang kedua, menggunakan bahasa kiasan. Contohnya, besar kepala, ringan tangan, semata wayang. Dan yang ketiga, kata-kata yang menimbulkan imaji, yaitu kata-kata yang digunakan dalam pantun menimbulkan imaji-imaji atau gambaran angan. Contohnya, surat ditulis dalam gelap menggunakan imaji visual. Nah, kita sudah membahas tentang materi puisi rakyat. Lalu selanjutnya ada penugasan untuk minggu ini. Penugasan minggu ini, pertama, buatlah kelompok terdiri dari 2 orang ya.
Nah, yang kedua, diskusikan dengan pasanganmu untuk membuat pantun, gurindam, dan juga syair dengan tujuan berikut. Nah, kakak sudah memilihkan tema nih untuk kalian mengerjakan sebuah puisi rakyat. Ada dua tema. Yang pertama, menyemangati teman yang sedang mengalami penurunan semangat saat mengerjakan tugas. Yang kedua, mengajak teman-temanmu untuk berbuat jujur dan disiplin. Nah, kalian bisa pilih salah satu tuh dari dua tersebut untuk dijadikan puisi rakyat. Nah, batasannya penugasan ini sampai minggu depan ya. Nah, kesimpulan dalam pembelajaran kali ini yaitu dalam materi puisi rakyat, kita telah mempelajari bahwa pada puisi rakyat berisikan pantun, gurindam, dan juga syair yang memiliki isi serta bentuk yang berbeda-beda, namun memiliki arti fungsi yang sama, yaitu sebagai nasihat. Kandungan isi dari pantun, syair, dan juga gurindam mempunyai nilai moral dan agama. Baik adik-adik, pembelajaran pada pertemuan kali ini telah berakhir. Jangan lupa tetap semangat untuk pembelajaran berikutnya dan tetap untuk menjaga kesehatan ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih yang telah mengikuti pembelajaran kali ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.